dengan cara seperti ini. Oke. Nah, di sini kita, masukin data untuk di setiap kolomnya ya. Untuk kolom nama berarti kita ambilnya dari request, kemudian ada name, kemudian ada description ya di sini lagi ya. Sini ada request, description. Nah, udah seperti ini ya. Nah, saya biasanya menggunakan cara yang kedua karena lebih praktis ya. Tapi juga beberapa kasus juga saya menggunakan cara yang pertama. Nah, jadi pemakaiannya tergantung kebutuhan kita aja gitu ya, nggak harus berpatok harus menggunakan apa, enggak. Kemudian ketika berhasil, kita akan return ya, return pesan gitu ya. Kita akan memberikan pesan kepada, user bahwasanya datanya itu sudah tersimpan gitu ya. Berhasil, berhasil. Dan status code-nya kita kasih 201. 201 itu apa artinya? Artinya, eee, 201 itu adalah sebuah data sudah tersimpan atau sudah dibuat di dalam server kita gitu ya. Nah, itu artinya 201 gitu. Oke, ini sudah, sekarang kita coba langsung coba aja ya. Kita coba di sini input datanya ya. Kita coba terlebih dahulu. Oke, kita pause ya. Oke, di sini does not supported ya, supported get head. Kemungkinan ini sorry, kemungkinan ini routing-nya belum kita buat ya. Nah, benar ya. Jadi caranya itu kita menggunakan seperti ini, post, kemudian ada products, kemudian kita gunakan controller produknya. Metodenya itu apa? Store ya. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah kita coba lagi. Nah, 0 ya, berhasil ya. Nah, tapi kan ini datanya masih 0 ya. Product name itu kosong. Nah, caranya itu kita berikan data menggunakan, di tab body ya, kemudian ada X www form URL encoded kita pakainya itu. Kemudian kita sesuaikan aja tadi apa namanya, ada name ya tadi ya. Di sini ada name, kemudian di sini ada misalnya gelas cantik. Kemudian ada description-nya ya. Description-nya itu kita isi gelas cantik banget rare misalnya. Oke, kita coba aja dan oke, berhasil. Di sini sudah berhasil ya. Nah, ketika ini berhasil seharusnya untuk mengeceknya kita coba menggunakan, endpoint get tadi ya. Seharusnya kalau misalnya ini ada, dia itu nah seperti ini ya. Ada data berupa, JSON ya, ada ID-nya, ada namanya, ada description-nya, terus tanggal dibuatnya ya. Oke, sekarang kita sudah membuat 2 metode ya. Sekarang kita coba mengambil satu data aja tadi ya. Kita mencoba satu data aja. Oh ya, sebelum selanjutnya saya akan menjelaskan arti request di sini ya. Nah, di Laravel itu ada yang namanya yaitu dependency injection ya. Nah, jadi teman-teman itu maksudnya itu adalah teman-teman nggak harus membuat seperti ini gitu ya. Request sama dengan new request itu nggak perlu ya, teman-teman nggak perlu, karena akan terlalu sulit. Nah, semuanya itu bisa dilakukan dengan cara seperti ini. Nah, request ini bertanggung jawab untuk menampung data yang diberikan oleh user. Nah, jadi data yang diberikan oleh user seperti nama, description, dan lain sebagainya akan dimasukkan secara otomatis oleh si Laravel di dalam variabel request ini. Nah, bagaimana cara menggunakannya dengan cara mengaksesnya namanya ya, key-nya ya, mengakses key-nya ya. Misalnya nama ya, tadi misalnya name gitu ya, dari request-nya name, kemudian untuk yang bagian description kita menggunakan request description. Nah, seperti itu ya.
Oke, kita coba menampilkan satu data terlebih dahulu ya. Nah, di sini ya. Nah, di sini juga ada sama seperti request-request ini. Namun di sini akan sedikit berbeda ya, teman-teman. Nah, oke. Kita akan coba ke API terlebih dahulu. Kita membutuhkan sebuah routing seperti ini ya. Get, maaf, kenapa kayak gini? Oke, seperti ini ya. Produk kita butuh yang namanya itu ID ya. Kita butuh ID ya. Nah, di sini kita meminta kepada user, kita membutuhkan sebuah ID di sini. Nah, ID-nya itu bisa 1, 2, dan sebagainya ya. Dan semua akan dimasukkan ke dalam ini. Oke. Saya akan coba selesaikan terlebih dahulu. Ada product controller, ada class, dan di sini kita akan menggunakan show tadi ya. Nah, kita coba di sini ya. Tadi ID-nya berapa ya? ID-nya 1. Nah, kita buka tab baru di sini ya. Jangan lupa get ya, sesuaikan dengan metode yang di sini ya. Kalau misalnya di sini get, berarti di sini ya get berarti ya. Oke, di sini /1. Kenapa nggak /ID seperti ini? Nggak ya, maksud dari buka kurung kurawal, kemudian ada ID tengahnya itu adalah ini kita ganti dengan ID-nya. ID dari si produknya ya. Nah, jadi ketika kita mau mengubah data itu kita nggak harus membuat apa namanya? Seperti ini ya, nggak harus membuat ID-nya 1, 2, dan seterusnya. Karena kan ID itu dinamis ya, kita nggak bisa coding semua ID yang ada di database kita, itu repot. Nah, untuk menyelesaikan masalah itu kita perlu root parameter ya namanya. Root parameter seperti ini. Oke, seperti ini. Coba kita buka. Nah, di sini kita berhasil mendapatkan satu data aja, produk yang memiliki ID 1 ya. Nah, bagaimana 2? Bagaimana dengan 2? Nah, datanya kosong ya di sini karena nggak ditemukan ya. Nah, kalau kosong apa berarti 404 ya, bukan 200. Nah, untuk menghandle-nya kita butuh seperti ini juga ya. Nah, kita copy aja di sini. Nah, tapi di sini ada sedikit perbedaan ya, ada sedikit perbedaan di mana ketika kita menggunakan find dan menggunakan all itu sedikit berbeda. Nah, karena isFT itu adalah metode yang dimiliki oleh all ini ya. Ketika kita menggunakan all, maka otomatis kita bisa mengakses isFT ini. Nah, ketika kita menggunakan find, itu tidak ada ya. Karena find itu hanya, mana tadi find ya? Find, show. Nah, di sini ya. Karena find itu hanya apa ya, return data yang ada di database saja ya. Jadi yang bisa kita akses ya langsung namanya gitu ya. Name dan description dan seterusnya. Nah, caranya itu adalah daripada kita menggunakan isFT, kita menggunakan istool ya. Karena find ini akan mengeluarkan null ketika apa namanya, akan mengeluarkan null ketika data yang ada di dalam database itu tidak ditemukan. Oke, seperti ini, dan jangan lupa kita kasih kode 404. Oh, salah, ini bener deh. Ini sudah ada ya, tidak ada produk ya, atau produk tidak ditemukan ya. Seperti ini, kemudian kita send, nah, maka produknya tidak ditemukan. Ketika 1, datanya berhasil ditemukan. Kalau 10 bagaimana? Ya, datanya seharusnya tidak ditemukan ya. Oke. Oke, sekarang sudah berhasil ya, kita sudah bisa menambahkan, bisa melihat semua data dan juga melihat satu data ya. Nah, kita coba, biar lebih enak ya, biar lebih asik, kita coba menambahkan beberapa data ya. Di sini kita sudah mempunyai satu data, kita tambahin 2 lagi ya. Nah, di sini saya coba mau kasih piring cantik ya. Ada gelas, ada piring gitu ya. Nah, kita cek di sini, data sudah masuk ya. Satu lagi ya, kita kasih sendok.
Sendok cantik ya. Ya, oke, sudah berhasil. Kita cek lagi di sini. Nah, sudah berhasil ya. Kita sudah memiliki 3 data di dalam tabel produk kita. Nah, di sini berarti kita bisa mengambil data 1 sampai 3 ya. 1, nah kemudian ini 2, yang tadi 404 seharusnya sudah 200 ya, berhasil dan datanya juga udah ada. Dan juga yang 3. Oke, 3 sudah ada ya. Oke, keren banget ya. Oke, selanjutnya kita akan update ya, akan update. Nah, update ini juga memiliki, apa namanya, dua cara ya. Ini cara satu ya. Cara pertama, ya, bisa menggunakan seperti ini atau cara kedua itu seperti ini ya. Kita pertama nggak usah langsung nggak perlu ya, kita nggak perlu mengambil data yang terlebih dahulu. Kita bisa langsung update ya. Seperti ini, produk, update ya. Oh, sorry. Kemudian data yang mau kita update ya. Kemudian di sini ada ID. Salah ya.